Mimpi lagi tentang kejadian dulu. Ini dia keluarga Ardiansyah, putri kandung yang baru ditemukan. Keluarga Ardiansyah adalah keluarga terpandang. Kenapa malah menemukan anak perempuan yang tidak berguna seperti itu? Aku dulunya adalah panglima perang wanita pertama yang menguasai suatu wilayah. Setelah mati, aku malah datang ke 70 tahun kemudian. Menjadi putri kandung keluarga Ardiansyah, Yang Tertuker. Kak Rania hanya terlalu lama tinggal di kawasan kumuh. Beberapa sifat dan wataknya belum berubah. Keluarga Ardiansyah sudah 3 generasi berlatih bela diri. Sejak 50 tahun lalu, mereka selalu mendampingi kakek Adhitama. Kini, keluarga Adhitama telah menjadi keluarga terpandang nomor 1 di Nusantara Selatan. Keluarga Ardiansyah pun ikut naik daun. Sekarang, mungkin tidak ada banyak keluarga terpandang yang bisa menyaingi keluarga Ardiansyah. Ini semua berkat jasa para leluhur. Kami yang junior ini hanya ikut kecipratan saja. Nona Maya memang gadis dari keluarga terpandang. Tidak sombong, tidak juga rendah diri. Tidak seperti orang itu yang hanya mempermalukan keluarga Ardiansyah. Maya, kudengar kamu berlatih bela diri sejak kecil di keluarga Ardiansyah. Keahlianmu melempar jarum sangat mahir, sangat menguasai intinya. Bisa tidak kamu tunjukkan sedikit pada kami? Tentu saja, meskipun kamu putri kandung, putri keluarga Ardiansyah, hanya boleh ada aku satu-satunya. Astaga, kakak, cepat menyingkir. Jangan bermain trik anak kecil denganku. Sudah lama di sini, tidak ada kabar sedikit pun tentang Lino. Wah, itu tuan muda Kenzo. Dia biasanya hanya tahu foya-foya. Kenapa dia muncul di acara jamuan bisnis seperti ini? Marga Adhitama. Lino. Lino. Siapa Lino Adhitama bagimu? Kamu, Apa hubunganmu dengannya? gadis ingusan dari mana ini, berani sekali menyebut nama kakek Adhitama. Orang desa tetap saja orang desa. Benar-benar tidak punya sopan santun. Siapa kamu? Tuan muda Kenzo. Dia baru saja kami bawa pulang. Dia agak tidak tahu aturan. Janganlah Anda meladeninya. Kenapa masih bengong? Cepat minta maaf. Katakan padaku. Siapa Lino Adhitama bagimu? Aku tahu sekarang. Ternyata kamu ingin dengan cara ini menarik perhatianku. Berdasarkan silsilah, aku ini sudah pantas menjadi nenek buyutmu. Aku beritahu ya. Orang yang naksir gue bisa mengelilingi kota permata 2 kali. Tidak apa-apa. Caramu ini cukup unik juga. TAPI tidak bisa menarik perhatian. Lain kali lebih hati-hati ya. Humph. Kak Hendra. Halo, Kak Hendra? Kakek dirawat di rumah sakit. Aku akan ke sana sekarang. Jangan-jangan dia menyukaiku? Sudah 70 tahun berlalu sekarang. Dia tidak mungkin Lino. Jangan-jangan dia keturunan Lino? Kalau begitu, kakek yang dia sebutkan, mungkinkah itu? Tuan muda Kenzo? Ada yang mengikuti di belakang. Kalau dia suka mengejar, biarkan saja dia mengejar. Dokter, bagaimana keadaan ayahku?
Kakek mengalami syok ringan. Untungnya segera dibawa ke sini. Setelah istirahat beberapa hari, bisa pulang. Jaga baik-baik kakek ya. Papa, kakek baik-baik saja. Bagaimana bisa sakit? Pengasuh Bibi Sumi membawa cucunya ke sini. Beberapa anak bermain petasan di halaman, membuat kakek kaget. Ibunda kakek, yang juga nenek buyut kalian, dulu ditembak mati. Kakek melihat dengan mata kepala sendiri nenek buyut kalian terjatuh dalam genangan darah. Sejak saat itu, setiap kali kakek mendengar suara yang mirip suara tembakan, dia akan kambuh sakitnya. Hendra, kakek masih perlu istirahat total. Sebaiknya tidak ada orang asing. Coba lihat. Baik. Kak Hendra, biar aku saja. Anak ini, kapan dia belajar jadi dewasa? Jamuan tidak bisa menarik perhatian, lalu mengikutiku kemari? Aku tidak tertarik. Menkai Kidamo. Lino. Ibu. Lino. Ini semua salah ibu. Selama bertahun-tahun ini, membiarkanmu sendirian di dunia ini. Kamu pasti menderita banyak. Lino, ibu datang. Ini rumah sakit, kenapa kamu teriak-teriak? Kamu mengganggu kakekku. Kamu siapa? Kak Adhitama? Punya anak? Hei, dengar ya. Bisakah kamu tidak menyebut nama asli kakekku? Chen lagi, bukan anak, tapi cucu. Sungguh aib bagi keluarga ini. Benar-benar aib keluarga. Kamu. Kamu mau apa? Apa kamu punya saudara lain? Ada dong. Ada kakak laki-laki dan juga kakak perempuan. Kenapa? Syukurlah masih ada anak-anak lain. Satu sudah tumbuh jadi tidak berguna. Yang lain masih bisa diselamatkan. Hei, aku. Kalau begitu, Lino. Cake Mew. Kenapa? Kakek tidak tahan mendengar suara tembakan. Dia sedikit kaget, kata dokter. Istirahat beberapa hari sudah sembuh. Suara tembakan. Apa karena kematianku? Begitu peduli dengan keluargaku? Kamu begitu menyukaiku? Masih muda dan naif. Bagaimanapun juga, dia sesekku. Anak itu tidak tahu apa. Aku tidak akan meladeninya. Apa kamu tahu aku siapa? Tidak tahu. Tapi aku tahu kamu menyukaiku. Sebenarnya, kamu lumayan cantik juga. Bukan tidak mungkin kok. Dasar cucu kurang ajar. Melawan leluhur. Kalau begitu, akan kubiarkan kap. Tahu saja. Sudah pulang. Pinggangmu kenapa? HMPH, aku cuma nggak mau ribut dengan wanita. Pria sejati kan begitu. Tadi begitu aku keluar, aku bertemu dengan orang gila. Nah, tanpa sengaja, aku ditabraknya sampai jatuh. Sakit sekali. Aku kesal sekali. Aduh, putriku sayang, jangan khawatir. Mama pasti akan membalaskanmu. Betul, dia harus diberi pelajaran. Kau masih punya muka untuk pulang. Nama baik keluarga Ardiansyah. Benar-benar sudah kau coreng seluruhnya. Di pesta,
Kau menyinggung Tuan Muda Kenzo, dan bahkan menampar adikmu. Dasar tidak berpendidikan. Cepat berlutut. Betul. Pukul dia. Hei, kau. Kau anak durhaka ini. Papa. Kata baru yang kupelajari. Efeknya lumayan bagus. Lihatlah anak durhaka ini. Padahal dulu, saat aku pergi, dia masih anak sekecil itu. Cepat melompat. Seneng? Senang, kau hebat sekali. Lino. Itu nama. Ibu, aku sudah bisa menulis namaku sendiri. Hebat sekali. Sekarang yang terpenting adalah penyakit Lino. Dengan lukisan ini, beban pikiran Lino seharusnya bisa sedikit membaik. Kenapa kau lagi? Bawa aku bertemu kakek. Bukan begitu. Mengejar orang. Apa ada yang mengejar seperti ini? Aku kan belum bilang iya. Kok kamu udah nggak sabar? Mau ketemu keluargaku, hai? Aku belum siap. Jangan banyak omong. Bawa aku bertemu kakek. Apa kamu pikir kakek bisa ditemui semaumu? Ada apa ribut-ribut ini? Hei, kalian mengganggu istirahat kakekku. Berikan lukisan ini pada kakek Adhitama. Penyakitnya akan membaik. Dia benar-benar peduli pada kakek. Menyukaiku sampai ikut menyayangi kakek juga. Orang seperti ini jarang sekali. Kakek. Siapa tadi di luar? Oh, orang lewat. Maaf mengganggu istirahat kakek. Tidak apa-apa. Lukisan ini dari mana? Diberi orang lain. Dirawat di rumah sakit membosankan sekali. Biarkan aku lihat. Ini mahakarya dari maestro mana? Sini, tunjukkan padaku. Baiklah. Ini adalah Ibu. Lino. Itu nama. Ibu, aku sudah bisa menulis namaku sendiri. Hebat sekali. Berikan padaku. Ibu, tulisan apa ini? Tuan Ardi. Ini adalah nama pena ibu. Tuan Ardi. Ibu. Ibu. Ini ibu. Ini ibu. Ibu. Kakek kau. Ibu. Ibu. Kakek. Ibu. Cepat kembali. Ibu. Kau di mana? Lino. Aku merindukanmu sekali. Kakek kau ini. Kakekku sudah puluhan tahun malang melintang di dunia bisnis. Tapi hari ini, aku pertama kalinya melihatnya kehilangan kendali seperti ini. Ibu. Ibu. Lukisan ini dari mana? Aku juga tidak mengenalnya. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Kalian harus menemukannya. Tolong undang dia kemari. Baik-baik, kakek melihat lukisan ini. Kenapa bisa begitu emosional? Dia dan kakek sebenarnya punya hubungan apa? Hahaha. Keluarga Adhitama ini kenapa memberikan undangan kepada keluarga kita? Aku sudah bertanya. Ini untuk merayakan kepulangan kakek Adhitama dari rumah sakit. Undangan ini, dia yang sengaja mengirim orang untuk mengantarnya. Hahaha, bagus. Keluar dari rumah sakit. Kalau begitu Lino seharusnya baik-baik saja. Undangan ini untukku. Waktu itu di pesta, Tuan Muda Kenzo menabrakku. Dia pasti terpikat oleh auraku dan tertarik padaku. Dia pasti menyukaiku. Benarkah?
Pasti Tuan Muda Kenzo. Dia menyebut namaku pada kakek Adhitama. Kakek Adhitama ingin bertemu calon istri cucunya. Aduh, kalau memang begitu, Maya sayang, kau telah memberikan jasa besar untuk keluarga kita. Kenzo, sudah cukup narsis. Dibandingkan Maya. Dia tidak ada apa-apanya. Tidak seperti orang tertentu yang hanya merepotkan keluarga kita. Bagus. Maya, persiapkan dirimu dengan baik untuk pesta ini. Setelah bertemu kakek Adhitama, dan urusan pernikahan sudah pasti, aku akan memberimu 10% saham perusahaan sebagai harta bawaan pernikahanmu. Terima kasih, Papa. Kau sedang memikirkan cara menjilatku, ya? Setelah aku menikah dengan Tuan Muda Kenzo, aku akan langsung mengusirmu dari keluarga Ardiansyah. Dasar sambong. Kalau begitu, semoga beruntung. Kau. Tunggu saja. Lino. Kita berdua, ibu dan anak, akhirnya akan bertemu. Aduh. Ini pasti rumah lama keluarga Adhitama, kan? 70 tahun yang lalu, keluarga Adhitama punya seorang panglima perang wanita. Dia adalah ibu dari kakek Adhitama. Rumah ini diturunkan dari zaman itu. Bahkan putra-putri keluarga Adhitama yang ingin mengadakan pesta ulang bulan selalu ditolak oleh kakek. Kalau ini benar, sepertinya kakek Adhitama ini benar-benar menganggap penting Maya kami. Sangat menghargainya. Ya, pernikahan ini sepertinya sudah pasti. Ya. Tempat ini masih belum berubah. Hei. Apa yang kau sentuh sembarangan? Hari-hari, kalau rusak, kau dijual pun tidak akan bisa menggantinya. Aku pulang ke rumahku sendiri. Apa yang perlu kuperhatikan? Kakak, meskipun aku menikah dengan Tuan Muda Kenzo, kau juga hanya akan menjadi kerabat keluarga Adhitama. Tidak lebih dari itu. Kau berani-beraninya bilang kalau rumah lama keluarga Adhitama ini adalah rumahmu. Kalau sampai menyinggung keluarga Adhitama, aku tidak bisa melindungimu. Tidak perlu. Hei, jangan tidak tahu diri. Di keluarga Adhitama, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa padaku. Oh, di keluarga Adhitama tidak ada yang bisa berbuat apa-apa padamu? Kau pikir kau siapa? Kau hanya... Sudah cukup. Di depan umum, kenapa ribut-ribut? Rania, kita datang ke sini hari ini untuk Yeruzamaya dan Tuan Muda Kenzo. Kau pulang saja dulu. Jangan membuatku malu. Tuan Adhitama telah tiba. Oh, Tuan Adhitama. Hahaha. Jadi Anda Nona Rania, orang yang ingin ditemui kakek? Jadi Anda Nona Rania, orang yang ingin ditemui kakek? Oh Tuan Adhitama, Anda salah orang. Orang yang ingin ditemui kakek Adhitama ada di sini. Halo, Bapak Guntur. Lalu, siapa ini? Dia putri keluarga Ardiansyah yang dibesarkan di desa, baru saja dibawa pulang. Ternyata keluarga Ardiansyah punya 2 orang putri. TAPI, kakek mencari putri sulung keluarga Ardiansyah. Oh, keluarga Ardiansyah kami. Putri sulung yang sah. Hanya Maya seorang. Apa yang kau tertawakan? Tentu saja menertawakan, yang bahkan tidak tahu siapa yang dicari keluarga Adhitama. Yang bahkan tidak tahu siapa yang dicari keluarga Adhitama. Tapi berani bicara sembarangan. Orang yang ingin ditemui kakek Adhitama, bukan aku, mengkengke kau? Tentu saja. Papa, karena kakak bilang kakek Adhitama ingin bertemu dengannya, biarlah dia. Hanya saja, aku takut kakek Adhitama setelah melihat orangnya akan marah. Di pesta terakhir, kau sudah menyinggung Tuan Muda Kenzo. Dan sekarang kau masih berani bicara besar. Cepat pergi sana. Jangan menyusahkanku.
Kalau begitu, suruh saja Nona Rania. Hilya. Akan kulihat siapa yang berani. Hai. Lama tidak bertemu, ya. Hai. Lama tidak bertemu, ya. Kenapa? Saking gembiranya bertemu denganku, sampai tidak bisa bicara? Kenapa kau datang? Oh, Papa. Kakek sudah tidak sabar, menyuruhku turun mencari orang. Nona Rania, ikutlah denganku. Hei, tunggu. Papa, Anda salah ya? Orang yang ingin ditemui kakek itu, dia. Kakak, kau jelas-jelas tahu. Kakek Adhitama ingin bertemu denganku, tapi kau malah merayu Tuan Muda Kenzo. Ini bukan berarti kau membuatku malu di depan umum? Ya ampun, Tuan Adhitama, anak ini terus dibesarkan di desa, jadi punya banyak kebiasaan buruk. Dia pasti menggunakan cara tertentu untuk membuat Tuan Muda Kenzo percaya padanya. Gadis ini memang agak cantik. Dia memang playboy terkenal. Jangan-jangan dia benar-benar tertipu. Papa, aku tidak bohong. Orang yang ingin ditemui kakek adalah dia. Dasar bocah. Kalau yang kau katakan itu benar, babi pun bisa tebak. Aku. Kalian panggil Lino ke sini, lalu tanyakan padanya. Maka akan tahu kan? Astaga, kau berani-beraninya menyebut langsung nama lengkap kakek Adhitama? Tuan Adhitama, lebih baik cepat usir dia. User dia. User dia. Petugas. User dia. Papa. Akan kuliah siapa yang berani. Aduh, dasar tua bangka. Kau berani beraninya memukul Tuan Adhitama. Bajingan. Dia ayahku. Dengarkan penjelasanku. Ayah, ada apa denganku? Kau tadi ingin mengusirnya? Ya. Omong kosong. Dia nenekmu. Hah? Ini. Aduh, Anda salah orang. Ya? Ayah, dia hanya gadis kecil, baru 20-an. Bagaimana mungkin dia nenekku? Benar kakek, dia itu menyukaiku, makanya dia datang mencariku. Bagaimana mungkin dia itu nenek buyut? Benar. Meskipun dia punya lukisan aku dan ibu, tapi dia baru seusia ini. Bagaimana mungkin dia ibu? Nona, lukisan ini, dari mana asalnya? Lukisan ini. Pasti dia mencurinya. Gadis Rania ini tumbuh besar di desa sejak kecil. Orang dari pelosok memang sulit diatur. Mencuri pun normal. Orang seperti ini, yang panjang tangan, seharusnya tidak boleh ada di keluarga Adhitama. Cepat usir saja dia. Cepat usir saja dia. Astaga. Apa aku bertanya pada kalian? Ribut sekali. Yang seharusnya tidak muncul di sini adalah kalian, petugas. Usir orang-orang yang tidak tahu aturan ini. Usir orang-orang yang tidak tahu aturan ini. Aduh. Kakek ini, astaga. Tempat ini berisik. Mari bicara di tempat lain. Baik. Lino. Kemari. Lino. Kemari. Hey. Tadi main APA? Tidak tahu. Hahaha. Kau memanggilku apa? Lino. Ini ibumu. Camus. Kamu memanggilku apa? Lino. Ini ibu. Ibu. Kamu masih ingat kata pertama yang kamu pelajari? Tidak ingat. ITU Lino. Namemo. Biar aku. Dulu kamu pernah bertanya padaku, bagaimana membaca ketiga huruf ini?
Kamu bilang ingin belajar menulis nama ibu. Apakah kamu masih ingat berapa hari kamu butuhkan? Namaku, Rania. Sulit untuk ditulis. Kamu butuh waktu 3 hari penuh untuk belajar menulis nama ibu. Ayah, gadis ini, bagaimana mungkin dia nenek? Jangan sampai dia menipumu. Berlutu. Ibu. Ibu. Ini ibu. Ini semua salah ibu. Semua karena ibu pergi terlalu cepat waktu itu. Meninggalkanmu sendirian di dunia ini. Pasti kamu banyak menderita. Kenapa aku baru kembali sekarang? Ibu sudah kembali sekarang. Lino sangat merindukanmu. Ebio. Ibu, si la camp du duc. Ibu. Ibu, biar aku perkenalkan. Ini putraku, Kukumu, Guntur Adhitama. Ini anak sulung di keluarga, Sisitmu, Hendra Adhitama. Dia akan segera menikah. Adapun anak kedua, dia masih belajar di luar negeri dan belum kembali. Ini anak bungsu di keluarga, dia bernama. Tidak perlu memperkenalkannya. Kami sudah saling kenal. Oh, Dia pernah mengejar. Dia pernah mengejar. Kakek. Dengarkan penjelasanku. Ini tidak seperti yang kakek pikirkan. dasar bocah. Berani-beraninya durhaka pada leluhur. Dia itu nenek buyutmu. Nenek buyut apa? Nenek buyutku. Dia sudah meninggal bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia? Dasar bocah tengik. Lino. Sebagai yang lebih tua, tidak seharusnya kita perhitungan dengan yang lebih muda. Ken masih muda, pikirannya belum matang, itu wajar. Nanti diajari perlahan saja. Ibu benar. Bocah nakal ini memang harus dididik dengan baik. Bagaimana kalau ibu sendiri yang mendidiknya? Kakek. Tepat sekali. Usia ibu mirip dengannya, dan dia bisa merawat ibu. Bagaimana dia adalah keturunan Lino. Kita tidak bisa membiarkannya tumbuh jadi tidak berguna. Baiklah kalau begitu. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Apa kamu pikir aku sedang bernegosiasi denganmu? Aku. Bukankah dia menyukaiku? Kenapa tiba-tiba dia jadi nenek buyutku? Astaga, baiklah. Rania. Ini adalah kamar nenek buyutku dulu. Kak Jen. Aku sudah kembali. Maukah kamu pulang bersamaku? Iya. Gawat, Nona Jihan mengalami pendarahan hebat. Iya. Ayah anak ini meninggal lebih dulu.
Atas dasar aku pernah menempangmu. Aku titipkan anak ini padamu. Aku tahu. Aku tahu, Kak Jihan. Jangan khawatir. Mulai sekarang, dia akan menjadi anakku sendiri. Jangan khawatir. Kak Jihan. Kak Jihan. Kak Jihan. Kak Jihan. Aku tidak bisa menemani Lino tumbuh dewasa dengan baik, tapi kali ini, aku pasti akan menemaninya menikmati masa tua dengan tenang. Padahal orangnya secantik ini. Bagaimana mungkin dia nenek buyutku? Rasanya seperti kembali ke masa lalu. Nona Rania, Anda sudah bangun? Apa ini? Kakek sudah memerintahkan bahwa di kediaman Adhitama, Nona Rania yang menjadi prioritas utama. Lalu Lino. Maksudku kakek, ada di mana? Ada di bawah. Simpan dulu saja. Aku akan turun mencari tuan besar. Silakan. Ayah, dokter menyuruh ayah berolahraga untuk memulihkan tubuh. Kenapa ayah berbaring lagi? Mendesak, mendesak, mendesak. Apa yang kamu desak? Baru sebentar latihan. Ayah baru latihan lebih dari 10 menit. Dokter bilang, ayah harus latihan minimal 40 menit setiap hari. Tubuhku sangat sehat. Kamu lemah. Kamu saja yang latihan. Astaga. Ini, oh nenek, cepat bujuk ayahku. Kalau tidak berolahraga lagi, bagaimana dengan kesehatannya? Hei, dasar bocah tua. Camus sekarang suka menggadu, ya? Lino. Ibu, aku tadi benar-benar sudah latihan. Biarkan aku. Aku istirahat sebentar. Bu. Aku mau istirahat. Orang lain punya anak yang merawat mereka sampai akhir hayat. Aku tidak tahu apakah aku punya keberuntungan itu. Ibu, aku rasa aku bisa. Aku akan langsung berlatih. Tai Chi 10 putaran. Rania, semalaman Camus qui lui rendit mana. Sekarang berani-beraninya tidak pulang semalaman. Cepat pulang sekarang juga. Nona Rania, Ada apa ini? Ibu, Ada apa ini? Ayo, menyuruhku pulang. dia tadi memarahimu? Seharusnya, dia adalah orang tua, dan aku adalah orang muda. Wajar jika dia memarahiku. Wajar tidak wajar apa? Menurutku, sudah waktunya keluarga Ardiansyah itu bangkrut. Dari mana kamu belajar hal-hal kacau ini? Aku ini kan hanya menghiburmu. Haha. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat siapapun yang berani memukul ayah. Tidak apa-apa. Sekarang aku juga termasuk keluarga Ardiansyah. Aku akan pulang dan melihatnya. Tapi, Lino, jangan khawatir. Dulu saat perang, apa yang belum pernah ibu lihat? Situasi seperti ini, hanyalah masalah Kessel. betul juga. Kalau begitu, aku akan menyuruh Ken mengantar ibu. Oh, sudah sampai. Ada APA? Sifatmu cukup sesuai dengan namamu. Sudah lebih dari 20 tahun, seharusnya lebih dewasa. Hei, tunggu aku. Rania. Hey Tunggu. ITU. Tuan Muda Kenzo. Hei, tunggu. Ada APA, Apa kamu mau aku menemanimu masuk? tidak perlu. Hanya beberapa anak muda saja. Kenapa Tuan Muda Kenzo mengantar pulang Rania? Si manis itu, semua ini, seharusnya milikku.
Oh, kakak sudah kembali? Kamu masih tahu jalan pulang? Kau masih tahu jalan pulang? Bukannya papa yang menyuruhku pulang? Kenapa? Kalau papa tidak memanggil, kau tidak akan pulang? Kau tahu tidak? Kau adalah anggota keluarga Ardiansyah. Di luar sana, kau mewakili keluarga Ardiansyah. Kalau sampai orang tahu, ketidak kulang semalaman. Di mana martabat keluarga Ardiansyah? Satu-satunya putri keluarga Ardiansyah. Bukankah dia berdiri di sini dengan baik-baik saja? Kak Rania, meskipun kau menyalahkanku, kau tidak bisa bicara begitu. Papa cuma khawatir pada kau ini seorang gadis. Tidak pulang semalaman. Betapa bahayanya. Di luar sana? Siapa bilang aku tidak pulang semalaman? Lalu, semalam kau pergi kemana? Keluarga Adhitama, CIH. Kak Rania, semalam di pesta kau mengganggu Tuan Muda Kenzo dan membohongi kakek Adhitama. Mana mungkin keluarga Adhitama mengizinkanmu menginap? Kau bilang aku mengganggu Kenzo, meskipun aku dan Kenzo tidak memiliki hubungan darah, TAPI. Ternyata kau ingin menarik perhatianku dengan cara ini. Entahlah, TAPI. Aku tahu kau menyukaiku. Sebenarnya, kau juga lumayan cantik. Tidak buruklah. Kenzo itu kekanak-kanakan, tidak sopan. Mana mungkin aku mengganggunya? Dia juga cicitku. Aku tidak sajalah dan jam itu. Kak Rania, Tuan Muda Kenzo itu siapa? Beraninya kau merendahkannya. Kalau sampai keluarga Adhitama tahu, bukan cuma kau, tapi seluruh keluarga Ardiansyah akan ikut menanggung akibatnya. Papa, kau harus benar-benar memberi pelajaran pada Kak Rania. Kalau tidak, akan sulit menjelaskannya kepada keluarga Adhitama. Hari ini aku harus. Coba kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Tuan Muda Kenzo. Kenapa Tuan Muda datang ke sini? Kutanya, siapa yang mengizinkan kalian menyentuhnya? Anak ini ternyata punya sisi seperti ini juga. Tuan Muda Kenzo, Anda salah paham. Kak Rania yang duluan bicara kurang ajar padamu. Bilang kau tidak pantas untuknya. Makanya Papa menghukum. Apa aku bertanya padamu? Aku. Apa yang dia katakan hari ini? Apa ada yang salah? Lajapila, bahkan jika apa yang dikatakannya salah, bukan giliran kalian yang berhak menghakimi. Tuan Muda Kenzo, dia berusaha keras mendekatimu hanya untuk menggodamu. Jangan sampai kau tertipu oleh si manis seperti dia ini ya. Pelajaran yang kau dapat terakhir kali. Belum cukup ya? Gerakan ini, dia seorang yang berlatih bela diri. Sudah kubilang, jangan lagi bermain trik kekanak-kanakan seperti ini dengan Papa, tolong. Rania, Apa yang kau lakukan? Lepaskan Maya. urusan keluarga kalian. Aku tidak mau ikut campur. Dan urusanku, sebaiknya kalian juga jangan ikut campur. Kondisi paling harmonis di antara kita adalah jalan masing-masing, tidak saling mengganggu. Kak Jessica, bisakah kau membantuku memberi pelajaran pada seseorang? Kak Rania. Ada APA? Mengenai kejadian sebelumnya, memang aku yang salah. Kedepannya, aku pasti akan menuruti ajaran Kak Rania dan tidak akan mengganggumu lagi. Oh iya, besok adalah ulang tahun temanku di Hotel Nirwana. Dia mengadakan pesta ulang tahun. Aku ingin mengundang Kak Rania untuk ikut, boleh? Ayolah Kak Rania. Aku hanya ingin mengajakmu menghadiri pesta anak muda seperti ini. Sekalian bisa bergabung dengan kalangan atas dan berkenalan dengan teman-teman baru. Jadi, Kak Rania akan datang, kan? Baiklah. Benarkah? Kenapa kau tidak menyambutku? Menyambut, tentu saja menyambut. Aku hanya tidak menyambut. Kak Rania akan setuju secepat ini. Kau sendiri yang mengundangku secara pribadi, bagaimana mungkin aku tidak datang? Masih saja trik kekanak-kanakan.
Kak Jessica, dia setuju untuk datang. Maya, kau adalah sahabat terbaikku. Jika dia mempermalukanmu, itu sama saja mempermalukanku. Besok malam aku pasti akan membantumu, memberi pelajaran pada si manis ini. Ah, terima kasih. Terima kasih, Kak Jessica. Tuan Muda Kenzo, tunangan Tuan Muda Hendra, Nona Jessica, sedang mengadakan pesta ulang tahun. Beliau mengundang Tuan Muda untuk datang. Aku tidak pergi, kau saja yang pergi. Baik, Tuan. Oh, ya, Tuan Muda, besok Nona Rania juga akan pergi ke pesta itu. APA. Tunggu. Aku ikut. Kak Jessica. Maya, ini kakakmu yang baru kamu jemput dari kawasan kumuh itu. Benar-benar, si manis yang tidak tahu dunia. Kakakku tidak mengerti tata krama. Mohon dimaklumi, Kak Rania. Ini Kak Jessica, tunangan Tuan Muda Hendra. Ini anak tertua di keluarga, cicit Anda, Hendra Adhitama. Dia sebentar lagi akan menikah. Dia tunangan Hendra. Ayo, kuajak kamu berkenalan dengan teman-temanku. Maya dan Rania selalu tidak akur. Tidak mungkin Maya baik hati mengajak Rania ke pesta. Pasti ada udang di balik batu. Para hadirin, ini adalah yang baru ditemukan oleh keluarga Ardiansyah, kakaknya Maya. Kakakku baru pulang dari kawasan kumuh. Kalau ada yang tidak tahu tata krama, mohon kalian semua, jangan diladeni. Nona Jessica, Anda kan tunangan Tuan Muda Hendra. Bagaimana bisa membiarkan orang seperti ini datang ke pesta ulang tahun Anda? Kalau sampai tersebar, Anda akan ditertawakan. betul sekali. Gadis lugu yang tumbuh besar di selokan ini hanya akan menjatuhkan standar. Nona Rania, maaf ya. Mereka bicara apa adanya. Jangan dimasukin ke hati. Meski kata-katanya tidak enak didengar, tapi memang kenyataan. Orang seperti dia bisa datang sekali ke pesta semewah ini saja, sudah keberuntungan baginya. 70 tahun lalu, aku pernah berperang. Juga ikut serta dalam berbagai pertemuan panglima perang. Tapi hanya pesta ulang tahun kecil begini saja, sudah berani seenaknya. Anak tidak tahu aturan, itu salah orang tuanya. Aku tidak akan memasukkannya ke hati. Kamu, Mulutmu sangat pedas. Sepertinya aku tidak perlu membantumu lagi. Kak Rania, Kak Jessica dan yang lain tidak bermaksud jahat. Anda jangan ambil hati ya. Kak Rania, bagaimanapun juga hari ini ulang tahun Kak Jessica sebagai tamu. Bukankah Anda harus bersulang dengannya? Seseorang selalu harus membayar atas apa yang telah dilakukannya. Tentu saja. Bersama. Kamu mau apa? Membantumu. Rania tidak bisa minum. Gelas ini akan ku habiskan untuknya. Gelas ini akan ku habiskan. Gelas ini. Bukankah kamu juga harus menghabiskannya? Gelas ini mengandung obat. Aku tidak bisa minum. Kenapa tidak berani? Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres di dalam gelas ini, Maya. Gelas ini kamu yang memberikannya. Kalau benar ada sesuatu yang tidak beres, pasti kamu yang menaruhnya. Apa kamu ingin di depan menjebak Rania? Bukankah Maya selalu menyombongkan diri sebagai gadis dari keluarga terpandang? Ternyata dia mencelakai kakaknya sendiri. Ini yang namanya bisa menilai rupa, tapi tidak hati orang. Tidak mungkin. Kalau begitu, habiskan. Hebat sekali minumnya. Sudah diminum. Sekarang ucapkan kata-kata penghormatan.
Selamat ulang tahun, Kak Jessica. Kalian berdua ini benar-benar hubungan kakak adik yang erat. Aku ke toilet dulu. Sudah beres. Ini, Tahukah kamu ada istilah, terlalu sok pintar? Maksudnya apa? Lucu sekali. Rania, aku ini sudah berbaik hati membantu, tapi kamu malah memakiku. Kenapa panas sekali ya? Aku merasa sedikit pusing. Aduh. Bagaimanapun juga, dia keturunanku. Kenapa otaknya tidak menurun? baik-baik saja, kan? Tidak apa-apa, Kak Jessica. Apakah obat ini ada masalah? Rania dan Kenzo. Jangan-jangan gelas berisi obat itu diminum oleh Kenzo? Diminum oleh Kenzo? Si manis Rania ini benar-benar beruntung dia. Menurutmu, kalau keluarga Adhitama tahu Rania menggalalkan segala cara untuk memberi obat bius pada Kenzo, bagaimana nasibnya? Dia mungkin akan mati mengenaskan. Siakerler, ini kan cicitku. Tubuh asliku lemah sekali. Memapah bocah ingusan ini saja, sampai selelah ini. Hei, kamu mau apa? Rania, Panggil nenek buyut. kamu kan seumuran denganku. Kenapa harus dipanggil nenek buyut? Dasar bocah. Rania, kamu cantik sekali. Aku ingin. Kamu mau apa? Kamu sedang di bawah pengaruh obat. Kamu tidak bisa mengendalikan diri. Aku tidak menyalahkan. Tapi aku ini sesepuhmu. Jadi, aku harap setelah ini, kamu tidak melewati batas lagi. Bagaimana kamu tahu? Aku tidak sengaja? Kenzo. Jangan lupa, apa hubungan di antara kita. Istirahatlah yang baik, aku pergi dulu. Rania, kalau kamu bukan nenek buyutku, apakah kamu akan lebih menyukaiku? Apakah kalian semua sudah siap? Drama Utama akan segera dimulai. Aduh, kakak. Kakak, apa yang sedang kalian lakukan? Kakak, apa yang sedang kalian lakukan? Keributan sebesar ini. Apa maumu? Kakak, demi bisa mendekati keluarga Adhita, bagaimana bisa kamu memberi obat bius pada Tuan Muda Kenzo? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Omong kosong, Tuan Muda Kenzo meminum minuman yang kamu berikan, dan langsung merasa tidak enak badan. Kami semua menyaksikannya dengan mata kepala kami sendiri. Kamu memanfaatkan Tuan Muda Kenzo yang sedang tidak enak badan, lalu membawanya ke dalam kamar. Apa kamu pikir niatmu ini harus orang lain yang mengungkapkannya? Bagaimana mungkin keluarga Ardiansyah punya anak sepertimu? Keluarga Adhitama adalah keluarga terpandang terbesar di Kota Permata. Rania, sepertinya kamu berharap bagaikan pungguk merindukan bulan. HMPH. Si cantik, lihatlah dirimu baik-baik. Apa kamu pantas? Dia tidak pantas. Kamu pantas? Cepat pergi. Hah?
Ken, kamu berhati baik, tidak mau percaya. Tapi sekarang fakta, sudah jelas di depan mata. Kenapa kamu masih melindunginya? Fakta APA. Bukankah masalah hari ini adalah persekongkolanmu dengan Maya? Kamu adalah tunangan Kak Hendra. Bagaimana bisa kamu bersekongkol dengannya untuk menjebak nenek buyutku? Bersekongkol untuk menjebak Rania. Apa kamu tidak takut Kak Hendra dan kakek akan tahu? Aku tunangan Hendra, calon nyonya besar keluarga Adhitama. Apa menurutmu, Kak Hendra dan kakek akan mempersulitku hanya karena kalian berdua, si manis ini? Berani sekali bicara. Orang seperti pantaskah masuk keluarga Adhitama? Kamu ini siapa? Apa pantas Kak Jessica masuk keluarga Adhitama? Apa itu urusanmu, Rania? Kamu terlalu percaya diri. Hanya mengandalkan Kenzo. Apa kamu benar-benar merasa hebat? Dia itu si manis yang tidak berguna di keluarga Adhitama. Bahkan jika hari ini aku mengusirnya dari keluarga Adhitama, itu hanya dengan satu kata dariku. Hendra akan segera tiba. Kalian berdua, tamatlah riwayat kalian. Kamu ingin menekanku dengan Hendra? Ya, kenapa? Rania, kamu merusak pesta ulang tahun Kak Jessica dan masih berani menggoda tuan muda Kenzo. Hari ini, aku tidak hanya akan membuatmu hancur reputasimu, tapi juga akan mengusirmu dari kota permata. Kenapa? Jangan-jangan kamu syok ketakutan, ya? Begini saja, kalau kamu berlutut dan membungkuk padaku beberapa kali, mungkin aku bisa bicara baik-baik dengan Kak Jessica untuk memaafkanmu. Aku beritahu kamu, jangankan Hendra, bahkan kakekku sendiri yang datang pun tidak akan berani menyinggung Rania. Menurutmu dia siapa? Hanya seorang rendahan yang tinggal di kawasan kumuh selama 20 tahun. Memangnya kakek akan takut padanya? Kenzo, kamu benar-benar sudah gila. Demi si manis ini, kamu berani mengatakan kebohongan seperti itu? Jessica. Hendra sudah datang. Kamu tamatlah. Bukankah pesta ulang tahun ada di bawah? Kenapa tiba-tiba aku disuruh naik ke sini? Tuan Muda Hendra, Anda tidak tahu, seseorang ingin mendekati keluarga Adhitama, sampai memberi obat bius pada Tuan Muda Kenzo. Untungnya kami segera mengetahuinya. Tapi Tuan Muda Kenzo, malah melandangi wanita itu. Aku bahkan belum masuk keluarga Adhitama. Ken tidak mendengarkanku. Hendra, cepatlah bucok Ken. Dasar bocah ini, benar-benar terbutakan oleh nafsu. Lihat saja bagaimana aku akan memberinya pelajaran. Dia dan wanita itu. Ada di dalam. Dengga-dengga. Kamu mau memberiku pelajaran? Dengga-dengga. Kamu mau memberiku pelajaran, nenek buyut? Nenek buyut? Kamerla. Bukankah kamu ingin memberi kami pelajaran? Meju Kaisini. Aku tidak bermaksud begitu. Tidak punya nyali sama sekali. Apa begitu keluarga Adhitama mendidikmu? Tuan Muda Hendra, wanita ini, tidak tahu malu, menggoda Tuan Muda Kenzo. Sekarang dia bahkan berani bilang, kalau didikan keluarga Adhitama, permasalah, Anda harus menghukumnya dengan baik. Diam. Hendra, apa yang kamu lakukan? Masalah hari ini, seharusnya salah paham. Aku mewakili Jessica. Meminta maaf kepada nenek buyut. Salah paham? Salah paham apa? Aku beritahu kamu, aku melihat sendiri mereka berdua, per second call, menjebak Rania. Hendra, aku tidak. Tuan Muda Hendra, Rania yang menggoda Tuan Muda Kenzo. Kak Jessica adalah tenanggamu. Apa kamu tidak percaya padanya? Bagaimana mungkin? Rania adalah nenek buyut kami. Bagaimana mungkin dia melakukan hal yang sudah gila dan tidak punya hati seperti itu? Apa yang Ken katakan semuanya benar? Ada apa ini? Dulu, apapun yang kukatakan selalu dituruti. Kenapa sekarang Hendra tidak mendengarkanku lagi? Hendra, kamu tidak percaya padaku? Kalau begitu, lebih baik kita putus saja. Dulu kenapa aku tidak menyadari dia sedrama ini? Baiklah. Kalau begitu putus saja. Apa-apa katamu? Aku bilang, putus. Mulai hari ini, pertunangan kita selesai. Hendra, Aku tadi hanya bercanda. Kimahan, jangan putus. Memohon padaku tidak ada gunanya. Orang yang harus kamu mohon adalah dia.
Tuan Muda Hendra, bagaimana bisa Anda meminta Kak Jessica memohon pada orang rendahan seperti dia, Kamu? Sudah di ujung tanduk tapi tidak mau bertobat. Jadi, inikah tunangan hebat, pilihanmu itu? Rania, bukankah kamu hanya menggunakan cara rendahan agar Tuan Muda Hendra dan Tuan Muda Kenzo melindungimu? Apa yang membuatmu begitu sombong? Jika kakek Adhitama tahu, aku lihat. Jadi kenapa kalau tahu? Kakek, Anda akhirnya datang. Hendra, karena Rania, Injin membatalkan pertandingan kami. Anda harus membantuku. Berlutu. Camus anak Sulin. Sifatmu selalu tenang. Itu sebabnya aku dengan tenang menyerahkan grup Adhitama padamu untuk diurus. Tapi aku tidak menyangka. Kamu justru membiarkan Jessica menindas ibu. Rania, aku lihat kamu sudah keterlaluan. Apa yang harus dilakukan? Tidak perlu aku mengajarimu, bukan? Kakek. Aku sudah putus dengan Jessica. Selain itu, aku akan menarik semua investasi di grup Jiang. Jika kamu tidak bisa melakukannya dengan baik. Keluarga Adhitama bukan cuma punya cucu seperti Mengerti. Penggawal. Bawa mereka pergi. Beritahu semua, mulai sekarang. Di Kota Permata, siapapun yang berhubungan lagi dengan kedua keluarga ini, berarti mereka memusuhi keluarga Adhitama. Kakek, aku tahu aku salah. Kakek Adhitama. Gajah bertak, palendak mati di tengah-tengah. Kamu pikir kamu tidak bersalah? Kamu membuat orang salah paham padamu. Nenek buyutmu jadi terseret sampai nama baiknya tercoreng. Kalau sampai ada lain kali, lihat saja apa yang akan kulakukan pada. Aku tidak sengaja, awalnya aku bermaksud baik. Berani-beraninya kamu membantahku, kamu mau membuatku mati karena marah? Sudah. Awalnya bukan masalah besar. Kenapa harus semarah itu? Sudahlah, Sulken. Hendra selalu bertindak hati-hati seperti kata pepatah. Pilih istri yang berbudi luhur, tapi kamu malah buta. Pada akhirnya, semua ini karena didikan keluarga Adhitama. Yang Longgar, kamu juga salah. Tentu saja. Salahku juga. Dulu, aku pergi terlalu cepat. Tidak sempat mendidikmu dengan baik. Mereka berdua masih anak-anak. Wajar jika berbuat salah. Dalam proses tumbuh kembang, nanti pelan-pelan saja diajar. Karena nenek buyut sudah membela kalian, masalah ini sampai di sini saja. Tapi belajar dari pengalaman pahit, jika kalian nanti mengulangi kesalahan seperti ini lagi. Baik, kakek. Sudah. Pergi sana. Melihat kalian membuatku kesal. Wajahmu kenapa? Tidak apa-apa. Tadi tidak sengaja jatuh. Lino, jangan biarkan Ken menggirasku lagi. Kenapa tiba-tiba tidak mau dia mengurusmu? Apakah ada yang dia lakukan sampai menyinggung ibu? Tidak ada. Pria dan wanita harus menjaga jarak. Tidak pantas. Sekarang, umur ibu dan Ken itu mirip. Kalau dia terus mengikutimu, menimbulkan kesalahpahaman dari orang luar. Ja. Masalah ini, sepertinya memang aku kurang perhitungan. Sudah lewat. Ayo pulang. Baik. Rania.
Siapa Lino bagimu? Sepertinya aku benar-benar jatuh cinta padamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu pasti sudah memakan sesuatu yang kotor. Sampai tidak bisa mengendalikan diri. Aku tidak menyalahkan, tapi aku adalah senior. Jadi, aku harap kamu nanti tidak akan melampaui batas lagi. Bagaimana kamu tahu? Aku tidak sengaja? Kenzo, jangan lupakan, hubungan kita. Ibu, sudah bangun? Duduklah. Terus menghindarinya seperti ini juga bukan solusi. Pada akhirnya, dia masih muda. Mungkin dia tidak bisa membedakan antara rasa hormat kepada senior dengan perasaan suka sebagai pria dan wanita. Jika dia mencoba mendekat garis lain, mungkin dia tidak akan seperti ini lagi. APA. Aku disuruh kencan buta? APA. Aku disuruh kencan buta? Sudah berumur 20-an. Bisakah bersikap lebih tenang? Bukan, Kekek. Kenapa tiba-tiba aku disuruh kencan buta sih? Kamu juga sudah bukan anak-anak lagi. Sudah saatnya punya pacar. Lia ini, calon kencan buta, sudah kakek pilihkan. Putri dari keluarga Wijaya Kota Permata, Sylvia Wijaya. Lihat, gadis ini cantik sekali. Kan? Lia. Tidak mau. Pokoknya, kalau kakek mau kencan buta, kakek pergi sendiri saja. Dasar bocah. Jaga bicaramu. Nenek buyutmu benar. Kamu ini hanya tahu foya-foya. Sifatmu sudah jadi liar. Harus ada yang mengaturmu dengan baik. Rania yang menyuruhku kencan buta. Dia itu nenek buyut. Sudah berapa kali kakek bilang padamu begitu tidak menghormati senior. Kakek rasa kamu memang pantas dihajar. Pokoknya, aku tidak mau kencan buta. Kalau kakek mau kencan buta, kakek pergi sendiri saja. Kau dasar bocah. Ini bukan keputusanmu. Kenapa kamu menyuruh kakek menjodohkanku? Tidak ada yang mengajarimu untuk mengetuk pintu dulu sebelum masuk kamar orang lain. Tidak ada yang mengajarimu untuk mengetuk pintu dulu sebelum masuk kamar orang lain. Lagi pula, kamu sudah berumur 20-an. Di zaman kami, menikah di usia itu sudah normal. Apa salahnya kencan buta? Rania, kamu jelas tahu yang kutanyakan bukan itu. Rania. Kamu jelas tahu. Kamu jelas tahu yang kutanyakan bukan itu. Kenzo, aku mohon jangan lupakan. Aku adalah orang yang lebih tua dari Hillier. Aku bilang, Hillier.
Nenek buyut Rania. Datang lagi untuk minum-minum. Akhir-akhir ini, kakek di bawah pengaruh nenek buyut sedang gencar memeriksa didikan keluarga kita. Aku rasa kamu mau dihukum kakek lagi. Nenek buyut. Kenapa harus dia yang jadi nenek buyutku sih? Ken, meskipun nenek buyut tidak punya hubungan darah dengan kita, tapi bagaimanapun juga, dia adalah penolong kakek. Kamu harus lebih hati-hati dalam berbicara. Tunggu. Apa yang barusan kamu bilang? Aku menyuruhmu lebih hati-hati dalam berbicara. Bukan itu yang sebelumnya. Meskipun nenek buyut tidak punya hubungan darah dengan kita. Bagus sekali. Rania bukan nenek buyut kandung kita. Benar. Dulu kakek pernah cerita, saat kakek baru lahir, orang tuanya sudah meninggal. Nenek buyutlah yang membes akannya sendirian. Saat itu sedang masa kacau, kurang sandang pangan. Demi kakek, nenek buyut sangat menderita sendirian. Bagus. Apa yang bagus? Tidak apa-apa, Kak Hendra. Ayo cepat kita kembali. Jangan sampai kakek memergoki kita. Nanti dimarahi lagi. Kamu kenapa? Tadi bukannya mau mati saja? Tidak apa-apa. Rania. Karena kita tidak punya hubungan darah, aku pasti akan mengejar. Kakek terlalu memujiku. Kakek, Bagaimana kesehatanmu akhir-akhir ini? Kakek. Masih tahu jalan. Pulang, ya? Sini, cepat kenalan. Ini, Sylvia. Putri dari keluarga Wijaya. Kalian anak muda, nanti sering-seringlah bertemu. Kakek. Kami tidak perlu bertemu. Aku sudah punya orang yang kusuka. Benarkah? Sylvia, keluarga kami ada sedikit urusan hari ini. Jadi tidak bisa menahanmu lebih lama. Lain kali ada waktu, kakek undang datang lagi. Dasar bocah tengik, cepat kemari, duduk di sini. Dasar bocah, cepat kemari, duduk sini. Belakangan ini kakek nggak terlalu mengawasimu. Malah jadi pintar. Udah bisa memboyong gadis idaman orang. Cepat ceritakan pada kakek, gadis dari keluarga mana dia? Dia. Membuat orang salah paham bahwa nenek buyutmu menggoda, membuat nama baiknya tercemar. Kalau sampai ada lain kali. Lihat saja apa yang akan kakek lakukan pada. Aku kan gak sengaja. Niatku awalnya baik kok. Berani-beraninya kamu membantah kakek. Kamu mau membuat kakek mati karena marah. Tadi itu salah paham. Reaksinya sudah sebesar ini. Kalau sampai kakek tahu, kalau yang kusuka adalah Rania, pasti dia nggak akan setuju. Dia. Hanya seorang gadis yang baru saja ku kenal. Dia sangat berbeda. Dia terkadang dominan. Terkadang. Dia juga sangat lembut. Dia sangat istimewa. Dia sangat menarik bagiku. Aku padanya. Cinta pada pandangan pertama. Cinta pada pandangan pertama, katamu. Menurut kakek sih, kamu itu nafsu karena melihat kecantikannya. Kalau begitu, tidak masalah juga sih. Karena kamu sudah punya orang yang disukai. Kalau begitu, kakek juga tidak akan lagi memaksamu untuk perjodohan. Tapi orang yang baru saja kamu sebutkan itu, kenapa kakek merasa dia terdengar tidak asing, ya? Sudahlah, kamu punya orang yang disukai itu hal bagus, kan? Jadi, kapan kamu akan membawanya ke rumah, agar kakek bisa melihatnya? Aku takut, kalau aku membawanya pulang, kakek akan mematahkan kakiku. Ini kan aku juga belum berhasil mengejarnya. Kenapa memangnya? Gadis itu belum menyukaimu ya? Bukan berarti dia nggak suka sih. Hanya saja terkadang dia selalu menganggapku seperti anak kecil. Sifatmu itu, apa bedanya sih dengan anak kecil? Sifatmu ini harus diubah. Masalahnya, dia nggak menyukaiku. Keluarga Adhitama kita kok bisa punya anak bodoh sepertimu. Ada pepatah mengatakan, wanita jual mahal pun akan luluh jika terus dikejar. Kejardia, rayu dia terumenerus. Apa kamu masih takut dia nggak menyukaimu? Kakek,
Kakek sepertinya sangat berpengalaman ya. Dulu saat kakek mengejar nenek, segala macam trik. Sudah kakek kuasai semua. Trik apa itu? Coba ceritakan detailnya. Kalau mau merebut hati seseorang, harus merebut perutnya dulu. Memasak adalah harta bawaan pernikahan terbaik bagi seorang pria. Nggak mau makan? Aku bawa pergi. Nggak enak. Pria yang pengertian harus belajar untuk menciptakan romansa dan kejutan bagi orang yang disukai. Dasar kekanakan. Kenapa? Sudah putus asa begini? Ada pepatah nih, katanya semakin berusaha, semakin menyakitkan. Dia memang gak menyukaiku. Sudahlah. Besok, kakek akan atur orang untuk menyiapkan tempat untuk nanti kamu ajak dia ke sana. Lalu lakukan sesuai yang kakek ajarkan. Benarkah? Selamat siang, Tuan Muda Kenzo. Anda sudah tiba. Ini Shimiwa, kakekku yang menyuruh orang menyiapkannya ya? Betul, semua tempat ini diatur sesuai permintaan kakek. Hebat juga kakek, nggak nyangka di usia segini, masih mengerti romansa. Pengaturannya cukup bagus. Ken sudah pergi? Tuan Muda Kenzo sudah pergi. Lalu gadis yang disukainya itu sudah pergi juga? Tuan Muda bilang, dia akan mengajaknya sendiri. Seharusnya sudah di sana juga. Dasar bocah tengik ini. Mengejar satu orang saja sudah sangat misterius begini. Ditanya siapa dia, dia juga nggak mau bilang. Kalau begitu, kakek akan lihat calon istri cucu kakek ini. Seperti apa rupanya. Kamu datang. Apa-apaan ini? Kamu mau apa? Rania. Aku tahu. Kita tidak punya hubungan darah. Dan lagi. Aku benar-benar menyukai. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Coba kamu ulangi lagi. Siapa orang yang kamu sukai? Kakek. Dasar anak nakal, kamu masih ingat kalau aku ini kakekmu. Kakek menyuruhmu memboyong gadis idaman. Kamu? Aku malah memboyong ibumu. Kali ini kamu cepat sekali berlutut. Lihatlah anak yang kamu didik. Sekarang, dia bahkan berani durhaka pada leluhur. Kakek. Menyukai Rania adalah urusanku sendiri, tidak ada hubungannya dengan papa. Kamu masih merasa benar. Hah? Apa kamu tahu siapa dia? Dia adalah tetuamu, ibuku. Tahu. Tahu tapi kamu masih berani punya perasaan seperti itu padanya. Bagaimana keluarga Adhitama mendidikmu? Keluarga Adhitama dan Rania sama sekali tidak punya hubungan darah. Kenapa aku nggak bisa menyukainya? Kamu, bagus. Bagus sekali. Dasar cucu durhaka, berani-beraninya melawan leluhur. Kalau hari ini kakek nggak membunuhmu, kakek akan membunuhmu. Kakek akan membunuh. Bilang kamu salah atau tidak? Salah atau tidak? Aku nggak salah. Ayah, jangan pukul dia lagi. Ken nggak tahan, Ken. Cepat minta maaf pada kakek. Aku memang menyukai Rania. Aku nggak salah. Kamu baru puas kalau kakek mati karena marah. Ibu, cucu durhaka ini berani durhaka pada leluhur. Ini salah kakek yang tidak becus mendidik. Masalah ini menyangkut nama baik ibu. Menurut ibu, apa yang harus saya lakukan?
Rania. Nona Rania. Meskipun dunia luar terus beredar rumor bahwa Ken hanyalah seorang playboy yang hanya tahu foya-foya, tapi dari kecil sampai sekarang, dia tidak pernah menyukai siapapun. Dia hanya bingung sesaat. Saya harap Anda tidak meladeninya. Bagaimana kalau hari ini kita lupakan saja? Tidak bisa dilupakan. Tidak bisa dilupakan. Rania. Anda adalah tetua kakek saya terima. Saya suka Anda. Kakek memarahi saya terima. Anda mau menghukum saya pun saya terima. TAPI. Ini adalah urusan kita berdua. Tidak bisa begitu saja dilupakan. Dasar bocah. Perasaan adalah urusan dua orang. Rania, saya tidak peduli sikap orang lain di antara kita. Apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda pikirkan? Maukah kamu ikut saya pulang? Rania. Ayah anak itu meninggal lebih dulu. Demi aku yang dulu telah menampungmu. Anak. Anak itu saya titipkan padamu. Dulu Kak Jihan menampung saya. Di ambang kematian, dia menitipkan Lino untuk saya rawat. Tapi saya telah mengkhianati kepercayaannya, membiarkan Lino tumbuh sendirian. Sebaiknya urus saja bocah ini. Guntur benar. Ken masih kecil. Banyak hal yang belum dia pikirkan matang-matang. Mungkin setelah menikah akan lebih baik. Beberapa hari lalu aku menyuruhmu untuk mengatur perjodohan untuknya. Jika bisa, pernikahan pun segera dijadwalkan. Ibu. Maksud ibu adalah agar Ken dan Nona Wijaya menikah? Dia terlalu muda. Orang dan pengalaman yang dia temui masih terlalu sedikit. Mungkin setelah menikah, dia tidak akan lagi memiliki pemikiran kekanak-kanakan seperti ini. Rania. Dulu Anda yang menyuruh saya ikut perjodohan. Sekarang yang menyuruh saya menikah juga Anda. Anda jelas tahu saya suka Anda. Rania. Anda begitu terburu-buru ingin menyingkirkan saya? Apakah Anda sama sekali tidak menyukai saya? Tidak. Rania. Tidak bisakah Anda memberi saya satu kesempatan lagi? Tidak bisa. Lino, uruslah masalah ini dengan baik. Rania. Apakah Anda punya hati? Kamu harus memanggilku nenek buyut. Rania. Ken, ada apa denganmu? Sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Aduh, jangan cari lagi, orangnya tidak ada. Kamu ini, kenapa harus suka pada dia? Saya juga tidak tahu. Saya memang menyukainya. Bocah nakal itu juga sudah hampir bangun. Itu benar. Ibu, akan ku ajarku. Masa ibu juga suka Ken? Kakek, ada apa? Tidak apa-apa. Mazuklah. Pelen, kamu masih muda, tidak bisakah menyukai orang lain? Tidak. Saya sudah memutuskan dia.
Sepertinya kamu belum cukup dipukul. Ayah, Anda datang? Luka di tubuhmu belum sembuh. Sudah mulai lupa rasa sakit? Ayah, Anda mau memukul atau menghukum? Saya terima semua. TAPI. Untuk melepaskan Rania. Saya tidak bisa. Kamu terlalu. Ibu sudah menolakmu sekeras itu. Dan kamu masih mau mengejarnya? Mau mengejar. Tidak akan berubah apapun yang terjadi. Memang keturunan. Sifatmu ini, seperti aku waktu muda, sama persis. Kakek. Anda tidak menentang lagi? Saya sekarang sudah tua. Entah kapan saya akan pergi, karena mereka berdua saling menyukai. Lebih baik kita jodohkan saja mereka. Dengan begitu, akan ada seseorang yang selalu merawat ibu. Tadi kamu bilang bukan? Perasaan adalah urusan dua orang. Saya menentang atau tidak? Pontinka? Tidak penting. Apapun yang terjadi, saya suka Rania. Tidak akan pernah berubah. Kata-kata manis tidak berguna. Harus ada tindakan nyata. Benar. Dia tidak menyukai saya. Pengejaran saya padanya hanya akan menyusahkannya. Kakek akan memberimu ide. Menurutmu, kita jadi pergi atau tidak? Ayah. Kalian berdua pergilah hari ini. Kakek. Kakek, dia hari ini bagaimana? Bukan begitu. Kenapa rasanya semua orang menghindariku? Ken, kamu sungguh baik padaku. Lino, kenapa akhir-akhir ini saya selalu merasa? Ibu. Rania. Ada apa? Ini siapa? Anda pasti kerabat yang Ken ceritakan. Ken? Hello, saya Tunangan Ken. Nama saya Sylvia Wijaya. Hello. Ken. Sudah larut malam, antar Sylvia pulang. Ya. Baik. Kakek, kalau begitu kami akan berkunjung lagi lain hari. Baik. Ibu, bagaimana menurut ibu gadis ini? Dia terlihat sangat pengertian. Cukup baik. Aku takut kalau ibu tidak menyukai gadis ini. Dia. Secepat ini, dia sudah bersama dengan Nona Sylvia. Ken. Anak ini memang begitu. Segala sesuatu hanya hangat-hangat tahi ayam. Hengget-hengget tahi ayam. Padaku juga begitu. 1 detik suka, detik berikutnya mungkin sudah tidak suka. Tapi untuk Nona Sylvia ini, sepertinya agak berbeda. Akhir-akhir ini mereka berdua akur sekali, tinggal bertemu orang tua saja. Pegaslah kalau begitu. Mungkin setelah menikah, dia bisa belajar jadi lebih dewasa. Soal kita pura-pura berpacaran, kakek seharusnya sudah menjelaskan padamu kan? Maaf. Aku sudah membuatmu tidak nyaman karena masalah ini. Setelah masalah ini selesai, aku akan atas nama keluarga Adhitama memberikan kompensasi pribadi pada. Baik. Kompensasi apa? Yang kuinginkan adalah posisi Nyonya Muda Kenzo.
Lino, kenapa tiba-tiba malam ini ingin mengobrol denganku? Ibu. Setelah kita, ibu dan anak, bertemu kembali, kita belum pernah mengobrol dengan baik. Malam ini aku ingin menemanimu mengobrol. Sekarang, sudah larut malam. Aku pulang untuk istirahat dulu. Benar juga. Kondisimu belum pulih sepenuhnya. Kau harus istirahat dengan baik. Pergilah, baiklah. Tunggu. Nenek buyut. Ada apa mencari saya? Bukankah kau mengantar Sylvia pulang? Kenapa bau alkohol seluruh tubuhmu? Kau Sedang menginterogasiku? Maaf, tapi... Dengan status apa kau? Menginterogasiku? Aku. Apa ini? Pentang? Kenzo. Kau sekarang adalah orang yang sudah punya tunangan. Aku memang punya tunangan. Tapi yang katanya, tunanganku itu tidak peduli padaku. Lalu kau, dengan status apa kau menggirasku? Jangan lupa, aku ini kan. Kenapa? Mau bilang lagi. Kau adalah tetuaku? Rania. Jangan lupa. Antara kita, sama sekali tidak ada hubungan darah. Memangnya kau tetua makam apa bajiku? Kalaupun kau memang tetuaku. Apa ada tetua yang sampai ikut campur dalam urusan persentan mereka? Atau, yang kau pedulikan adalah orang lain. Mensiamku? Rania. How? Apa kau menyukaiku? Omong kosong apa ini? Kenapa menghela napas? Ini bukankah sangat bagus? Apanya yang bagus? Orangnya sudah lari ketakutan. Ken. Maksud kakek adalah, nenek buyut kali ini tidak menolak. YK. Menurut pemahamanku tentang ibu. Kalau dia tidak menolak, itu artinya dia suka. Nama. Sifatnya agak keras kepala. Harus pelan-pelan. Apa kau menyukaiku? Mana mungkin, dia kan cucu. TAPI. Kenapa saat melihat tanda itu, hatiku begitu sakit? Kakek, semua hadiah yang ingin kakek siapkan ada di sini. Kenapa hadiahnya banyak sekali? Nenek buyut. Ini semua hadiah yang disiapkan untuk keluarga Wijaya. Malam ini kedua keluarga kita akan bertemu untuk membicarakan pernikahan Ken dan Sylvia. Membicarakan pernikahan? Kalau begitu, pernikahan kedua anak ini kita tetapkan saja. Baik,
Saya akan segera mengatur urusan pernikahan kedua anak ini. Baik. Hahaha, kalian semua jangan sungkan. Makanlah. Ini. Sylvia, Makan. sudah membicarakan tanggal pernikahan. Masih punya selera untuk minum? Apa dia benar-benar tidak menyukaiku sama sekali? Kenapa mendengar dia akan menikah? Hatiku jadi sangat sakit. Orang-orang dari keluarga Adhitama akan segera tiba. Aku pasti akan mencari cara membuat Kenzo mabuk. Untuk selanjutnya, semuanya tergantung padamu, ya. Jangan khawatir, Papa. Papa percaya padamu. Ken, Paman bersulang untukmu. Ayo. Nanti kau dan Sylvia, kita akan menjadi satu keluarga. Ayo, Paman bersulang lagi untukmu. Terima kasih, Paman. Ayo. Kekek. Kalau begitu, aku antar Ken kembali ke kamar untuk istirahat. Oh, baik, baik. Kenzo. Kau milikku. Sudah selama ini, belum kembali juga. Sylvia dan Ken sudah pergi cukup lama. Kau pergi lihatlah. Tunangannya ada di sana. Aku mau apa ke sana? Ken mabuk. Dia suka mengamuk saat mabuk. Aku takut Sylvia tidak bisa mengurusnya sendirian. Dan aku tidak bisa pergi. Kau gantikan aku untuk melihatnya. Ayo, ayo. Terus minum. Ini baju Kenzo. Mungkin ke mereka. Sedang apa kau? Pertanyaan itu. Seharusnya aku yang menanyakan padamu, kan? Kau sembunyi-sembunyi di kamarku. Sedang apa? Siapa yang sembunyi-sembunyi? Kakekmu khawatir padamu. Menyuruhku datang melihat. Kenapa kau tiba-tiba mendekat seperti itu? Lalu kau kenapa di kamarku ini?
Melihat APA? Gadis dari keluarga Wijaya itu. Bukankah dia datang untuk menjagamu? Mana dia? Menurutmu, di saat seperti ini, dia bisa berada di mana? Sudahlah. Aku sudah menyuruhnya pergi dari tadi. Kau. Bagaimana kau bisa bangun? Kalau tidak pura-pura mabuk, bagaimana aku bisa menjebak Rania? Aku sudah tidak ada urusan lagi sekarang. Tolong kau. Keluar dulu. Kau sepertinya sangat peduli dia ada di kamarku, ya? Cemburu, ya? Cemburu, ya? Aku. Cuma peduli. Kamu tidak menyangkal. APA. Aku bilang kamu tidak menyangkal. Rania. Kamu tidak menyangkal wanita lain di kamarku. Kamu cemburu. Rania. Kamu peduli padaku. Kan? Kamu bilang, kamu adalah orang yang lebih tua dariku. Orang yang lebih tua, tidak akan berbohong pada yang lebih muda. Rania. Aku cuma mau tanya. Sebenarnya apa yang ada di hatimu? Jangan bohong padaku. Jangan bohong pada dirimu sendiri. Aku. Hello, aku tunangan Kenzo. Namaku Sylvia. Jadi pernikahan kedua anak ini. Kita putuskan begitu saja. Apa itu penting? Bagaimana tidak penting? Kamu jelas tahu aku menyukaimu. Jangan lupa, hari ini kamu datang ke sini untuk APA. Kenzo. Kamu akan menikah. Kamu peduli aku menikah? Kamu menyukaiku, kan? Camus menyukaiku. Quand? Rania. Lepaskan aku. Kenzo. Sekalipun kamu brengsek, jangan jadikan pernikahan mainan. Karena kamu sudah memutuskan untuk menikahi Sylvia, tolong bertanggung jawablah padanya. Persiapkan baik-baik pernikahanmu. Dia juga gadis baik-baik. Seenaknya saja kamu bilang mau menikahinya, lalu seenaknya kamu bilang tidak mau. Kamu anggap dia APA? Aku dan dia hanya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kenzo. Karena kamu sudah akan menikah dengannya. Tolong persiapkan baik-baik pernikahanmu. Sebagai seorang pria, aku harap kamu punya tanggung jawab. Jangan sampai aku meremehkanmu. Kamu sangat ingin aku menikah, ya? Baik, aku akan menikah, biar kamu lihat. HEI. Kekek. Bukannya kita sudah sepakat hanya pura-pura? Ini kenapa jadi menikah sungguhan? Bukankah itu yang kamu sendiri katakan? Ada apa? Menyesal? Bukankah itu karena aku tidak ingin menghalangi Sylvia? Kamu ini sama persis seperti ibuku. Gengsinya luar biasa tinggi. Kekek. Sudahlah. Jangan khawatir. Ada kakek di sini. Pernikahan ini tidak akan terjadi. Kakek punya cara? Jangan khawatir. Kakek, Ken. Sudah hampir waktunya. Kita harus pergi. Pergilah. Serahkan sisanya pada kakek. Ya. Saint Aibu dan Kukuku. Masih harus aku yang menjaganya.
Ibu. Kalau kamu begitu menyayanginya, kenapa tidak kamu hentikan dia? Aku ini yang lebih tua. Yang lebih muda menikah. Aku hanya menunjukkan kepedulian saja. Ibu. Sejak aku lahir, aku selalu bersama. Dulu saat kamu pergi, meskipun aku baru 8 tahun. Tapi di dunia ini, tidak ada yang lebih mengerti kamu dariku. Mengakui menyukai seseorang. Itu bukan hal yang memalukan. Aku tahu kamu menyukai Ken. Karena kamu menyukainya. Kenapa tidak mengejar kebahagiaanmu sendiri? Sejak kapan kamu tahu? Saat kamu tanpa sadar, mulai peduli pada Ken. Mungkin. Lebih awal dari yang kamu kira. Ibu. Aku tahu. Karena kamu tidak bisa memenuhi amanat dari mendiang ibu kandung. Kamu jadi terus merasa bersalah padaku. Tapi kamu juga manusia, kan? Kamu tidak bisa hidup hanya untukku. Dulu, orang-orang seumuranmu sudah menikah semua. Ada banyak pria yang mengejarmu, tapi kamu menolak mereka semua karena aku. Sekarang, akhirnya, kamu bertemu orang yang kamu suka. Aku sungguh tidak ingin kamu menyerah. TAPI. Dia kamu. Ken juga bilang, di antara kalian, tidak ada hubungan darah. Ibu. Kobala. Kamu bisa hidup untuk dirimu sendiri. Pernikahan Ken. Di Hotel Nirwana. Kalau kamu tidak pergi sekarang, bisa terlambat. Lino. Terima kasih. Papa, hari ini adalah kesempatan terakhir kita. Apakah semuanya sudah diatur di sana? Jangan khawatir. Bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu pernikahanmu. Setelah hari ini, kamu akan menjadi Nyonya Muda Kenzo dari keluarga Adhitama, Lo. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Kerabat jauh apa? Ternyata Kenzo menyukai dia. Rania, sebaiknya kamu tahu diri. Jangan datang merusak pernikahanku. Kalau tidak, aku akan membuatmu pergi tanpa bisa kembali. Menurutmu nenek buyut bisa datang hari ini? Kakek bilang akan mencari cara, seharusnya datang, kan? Sudah datang. Ken, Oh, Camille. bukankah pernikahan akan segera dimulai? Aku datang untuk melihat. Nona Sylvia. Jangan lupa. Pernikahan hari ini. Palsu. Aku tahu. Tapi, prosedur yang harus diikuti tetap harus dijalani, kan? Kalau tidak, Bagaimana bisa memasukkan hingga tampak asli menurutmu? Begitu, kan? Ken. Nona Sylvia benar. Prosedurnya tetap harus dijalani, jangan khawatir. Ada kakek. Para tamu terhormat. Pernikahan kita Sebentar lagi akan. resmi dimulai. Mohon segera menempati tempat duduk Anda. Kalau begitu, aku juga akan bersiap-siap. Setelah pernikahan selesai, bahkan jika kamu tidak ingin mengakui, Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Selamat datang semuanya. Ayo pergi. Atasan sudah berpesan. Wanita ini bernama Rania. Jangan sampai dia mesak. Atasan. Mudah saja. Parenti, siapa yang mengizinkanmu masuk? Aku datang untuk menghadiri pernikahan. Kenapa tidak boleh masuk? Kamu bernama Rania, kan? Ayah. Kalau begitu sudah jelas. Atasan sudah berpesan. Hamu.
Dilarang melangkakan kaki ke dalam hotel ini sedikit pun. Atasan berpesan, siapa yang memberi perintah? Ingat. Jangan sampai orang ini masuk hotel. Mengerti. Kalau ada yang bertanya, katakan saja itu. Kainjanin Tuan Muda Kenzo. Mengerti? Jangan khawatir. Pernikahan ini adalah Tuan Muda Kenzo dan Nona Muda keluarga Wijaya. Kamu tidak disambut. Itu pasti. Kainjanin Tuan Muda Kenzo. Ternyata itu keinginan Kenzo? Kalau begitu, APA masih perlu. Aku masuk? Pernikahan resmi dimulai. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk menyambut pengantin wanita. Rania. Ken, Aku hanya punya satu putri, Sylvia. Mulai sekarang, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Rania. kamu. Kenapa belum datang juga? Cepat pergi. Kau sama sekali tidak diterima di sini. Bagaimanapun juga, aku harus bertemu Kenzo. Jika ini memang kemauannya, maka aku tidak akan mengganggunya lagi. Sudah kubilang kau tidak boleh masuk. Kau tidak mengerti bahasa manusia. Ya? Aku tidak ingin bertengkar dengan kalian. Minggir. Kenapa bengong? Serang. Tangkap dia. Ken. Semua orang melihat kita. Nona Sylvia, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Kenzo, menjadi istrinya, mencintainya, menyayanginya, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, sampai maut memisahkan? Saya bersedia. Tuan Kenzo, apakah Anda bersedia menikah Nona Sylvia, menjadi istri Anda, mencintainya, menyayanginya, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, sampai maut memisahkan? Aku tidak bersedia. Dia tidak bersedia. Dia tidak bersedia. Beraninya dia masuk. Apa gunanya para penjaga itu? Rania. Ada apa ini? Kenapa ada dua pengantin wanita? Apakah ini merebut pengantin? Aku mengalaminya sendiri. Benar saja. Drama klise keluarga konglomerat. Ternyata benar adanya. Kakek memang hebat ya. Datang di saat yang tepat. Omong kosong. Di dunia ini, tidak ada yang lebih mengenal ibuku dariku. Betul. Ayah, cepat duduk. Duduk. Kenzo. Aku datang. Aku datang untuk merebut pengantin. Mau ikut aku? Ikut dia. Kenzo. Bagaimana menurutmu? Rania. Kalau begitu, bukankah seharusnya kau membawaku kabur dari pernikahan ini? Ikut dia. Ikut dia. Rania. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Rania. Kita sudah duduk di sini sepanjang sore sejak kabur dari pernikahan. Kau belum mengucapkan satu kata pun padaku. Ada apa sih? Keluarga Adhitama dan Wijaya adalah sahabat keluarga turun-temurun di Kota Permata. Aku hanya berpikir. Kejadian hari ini. Setelah ini, mungkin akan sulit dijelaskan. Jadi kau simas. Hanya karena ini?
Tidak apa-apa. Tidak perlu dijelaskan lagi. Tidak, Kenzo. Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Ingat ya. Jangan sampai nenek buyut tak kalau kita menjebaknya. Kalau tidak, kita semua akan habis. Benar. Tidak ada. Apa yang bisa kusembunyikan? Kalau begitu, kenapa rasanya kau tidak peduli dengan masalah ini? Aku. Jangan bohong padaku. Rania. Aku akan jujur padamu. Sebenarnya, pernikahan ini, kami rencanakan sendiri. APA. Aku. Bukankah ini karena kau tidak pernah mengakui kalau kau menyukaiku? Aku benar-benar tidak punya pilihan. Itulah kenapa aku melakukan cara ilegal ini. Pernikahan ini adalah pernikahan Tuan Muda Kenzo dan Nona Sylvia dari keluarga Wijaya. Kau tidak diterima. Itu pasti kemauan Tuan Muda Kenzo. Jika pernikahan ini palsu, lalu, kenapa para penjaga mencegahku? Rania. Jangan marah ya. Aku janji, tidak akan ada lain kali. Aku tidak akan berani lagi. Ok? Baiklah, aku tidak marah. Ayo kita kembali. Benarkah? Ok. Ibu. Mulai sekarang, sudah ada yang menjaga ibu. Lino. Terima kasih. Antara ibu dan anak, kosongkan? Dasar bocah ini, kalau nanti dia berani mengganggu. Beritahu aku. Akan kupatahkan kakinya. Kekek. Mana berani aku? Oh ya. Aku ingin pergi dari kota permata sebentar. Aku ingin pergi dari kota permata untuk sementara. Kau mau kemana? Benar. Kau baru saja bersama Ken. Kenapa sekarang? Kau mau pergi? Aku ingin menemui Kak Jihan. Sejak aku kembali ke sini, aku belum sempat menjenguk Kak Jihan. Sejak Ken dan Hendra lahir, aku juga belum. Menui orang tuaku. Mumpung ada kesempatan ini, mari kita pergi bersama. Baik. Kalau begitu, kita berangkat besok. Ok. Ada APA? Tidak ada APA. Ayo naik mobil. Ok. Maybach. Ada APA. Nona Rania, kita sudah sampai. Di mana ini? Tentu saja, ini tempat kau akan mati. Siapa kalian? Tentu saja, kami orang yang akan mengambil nyawamu. Sylvia Wijaya, Killier. Rania, sepertinya kau tidak terlalu bodoh, ya? Kau tahu siapa yang sudah kau sakiti? Hanya karena aku merebut pengantin? Tapi pernikahanmu dan Kenzo itu palsu. Bagaimana? Terlalu mendalami peran sampai kau terjebak peranmu sendiri. Apa katamu? Jika bukan karena kau, aku dan Ken sudah menikah. Kenapa kau tidak bilang? Jika bukan karena aku, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk mengenalnya. Kau hanya bisa bicara besar sekarang. Budget kau benar-benar Lenyap dari dunia ini. Posisi sebagai Nyonya Muda Kenzo hanya akan menjadi milikku. Sylvia Wijaya. Apa ada yang pernah bilang? Kau sangat bodoh? Kau. Jebakan yang begitu jelas. Kau malah melompat masuk. Menurut lo,
Sopir keluarga Adhitama, mudah disuap ya? Dan lagi. Aku dan Kenzo baru saja bersama pergi ziarah ke makam leluhur, tapi tidak naik mobil yang sama. Apa kau tidak merasa itu aneh? Semua ini sudah kau rencanakan? Akhirnya kau jadi sedikit pintar. Hari itu, saat di pesta pernikahan, para penjaga mencegatku. Katanya itu kemauan Kenzo. Tapi karena pernikahan itu palsu, maka Kenzo pasti ingin aku muncul di pesta pernikahan. Dia tidak akan mencegatku. Satu-satunya kemungkinan adalah ini. Sudah kau atur. Hanya kau yang tidak ingin aku muncul di pesta pernikahan. Dengan begitu, kau bisa menikah dengannya dengan lancar. Keluarga Wijaya bisa mendekati keluarga Adhitama demi status. Lalu kenapa? Keluarga Wijaya dan Adhitama memang sahabat keluarga turun-temurun. Aku menikah dengan Ken. Apa yang salah? Tidak kusangka kau ini, selain jelek, juga punya hayalan tinggi. Bua apa buang-buang waktu dans Ganya? Lihatlah. Bagaimana ini harus diatasi? Seseorang harus menanggung konsekuensi atas apa yang telah dilakukannya. Bagaimana seharusnya, begitulah yang harus dilakukan. Bawa dia pergi. Sudah. Ayo kita menemui nenek buyut. Kak Jian, aku datang menemui. Aku merasa bersalah atas amanahmu. Aku tidak bisa menemani Lino tumbuh dewasa dengan baik. Tapi untungnya Lino adalah anak yang beruntung. Dia sekarang sudah memiliki banyak anak dan cucu, cukup untuk menikmati masa tuanya dengan tenang. Jadi, arwahmu di surga juga bisa beristirahat dengan tenang. Nenek buyut. Jangan khawatir, nanti. Aku tidak akan pernah membuat masalah lagi untuk kakek. Aku akan menemaninya dengan baik untuk menikmati masa tuanya dengan tenang. Selain itu, aku dan Rania akan segera menikah. Nanti, aku akan memperlakukannya dengan baik. Nenek buyut. Jangan khawatir lagi.